안녕. Habis jogging lepas lovebird, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Open! Channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Nah, sebelum lanjut, Emol mau bacain komen terlebih dahulu nih. Ada komen dari Bang Lucy nih, doi curhat begini. Kalau dia lagi berada di posisi terendah dan usahanya bangkrut dan sekarang sedang nebeng orang tua. Ya sabar ya Bang Lucy. Saya juga pernah kok di posisi terendah. Semua orang itu pernah dan gak sedikit juga yang mampu bangkit dari sana, Bang. Jadi tetap semangat ya Bang Lucy. Nah, kali ini kita bakal bahas alur cerita film nih dari Korea yang berjudul Tag Teacher yang dirilis tahun 2019. Dengan mengusung genre action drama tapi ada secuil komedinya, film ini tuh menceritakan tentang mantan bos gangster yang beralih profesi jadi guru honorer demi menyambung hidupnya. Bukan cuma takjub sama aksi gelut dari Pak Guru ini aja, tapi Emon juga respect sama sikap Pak Guru yang gak kenal lelah dalam didik para muridnya supaya kembali ke jalan yang benar. Noh, kalau penasaran gak tuh gimana ceritanya si gangster jadi guru yang baik? Penasaran? Oke, gak usah lama-lama, mending langsung kita mulai aja alur filmnya. Tetap semangat buat kami yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat malam. Cerita diawali dengan cowok bernama Daegi yang baru aja pindah ngekos di kos-kosan kecil. Karena masih pengangguran, dia pun cuma bisa sewa kos-kosan yang harganya cuma 300 ribuan aja. Saking murah biaya sewanya, Daegi sampai nggak percaya dan nanya gimana kondisi kosan berdinding triplek itu. Dengan santuy, Pak Kos malah bilang kalau kosannya itu banyak kasus anak-anak kos yang hobinya metong dan juga COD-an sama malaikat maut. Daegi pun kaget dan pengen langsung pindah kosan aja, tapi karena miskin, Daegi hanya bisa memotivasi diri sendiri dan terpaksa untuk tetap tinggal di sana. Di tempat lain terlihat para guru lain lagi dimarahi sama Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah ini pusing 7 keliling karena kesel gak ada satupun guru yang becus menangani para murid yang nakal. Apalagi dia barusan dapat kabar kalau ada seorang guru olahraga yang dibully habis-habisan sama para murid sampai dirawat di rumah sakit. Karena kejadian itu, Pak Kepala Sekolah pun khawatir kalau nggak bakal ada guru yang mau ngajar di sekolah ini. Tapi salah satu guru yang bernama Yin meyakinkan kalau mereka pasti masih bisa cari cara untuk merekrut guru olahraga pengganti. Karena masalah sudah makin serius, Pak Kepala Sekolah pun juga membuat peraturan baru, di mana kalau ada lagi murid yang ketahuan melakukan kekerasan di sekolah, bakal langsung dikeluarkan saat itu juga. Setelah itu, Guru Yin pun menelpon salah satu mantan muridnya buat ditawari bekerja jadi guru olahraga pengganti. Ternyata murid itu adalah si Daegi. Karena lagi butuh kerjaan, tanpa pikir panjang Daegi pun langsung menerima tawaran kerjaan itu. Esoknya, Daegi pun berangkat kerja ke sekolah naik skuter kesayangannya. Tapi di tengah jalan dia nggak sengaja lihat ada sekumpulan anak sekolah lagi nyebat viper berjamaah. Awalnya, Daegi masih nasehatin baik-baik agar gak nyebat kalau masih pakai seragam sekolah. Tapi mereka malah ngeledek dan sok nantangin si Daegi. Karena kesabarannya ini setipis tisu dibagi se-RT, Daegi pun langsung mulai geram hingga akhirnya ngeluarin kodamnya. Setelah dikasih pelajaran, anak-anak nakal itu pun langsung ketakutan sampai kencing berdiri. Dan for your information aja nih guys, jadi si Daegi ini sebenarnya adalah mantan bos gangster di sekolahnya yang terkenal jago berantem. Saking jagonya dia bahkan bisa ngalahin beberapa orang sekaligus sendirian. Tapi setelah lulus sekolah, si Daegi ini mutusin buat tobat dan menjalani hidupnya dengan lempeng aja tanpa membuat masalah apapun. Makanya si Daegi ini langsung oke-oke aja pas ditawari bekerja jadi guru honorer.
Sesampainya di sekolah, Daegi pun disambut dengan sukacita oleh guru-guru yang lain. Tapi di sisi lain, mereka juga memperingatkan Daegi untuk ekstra sabar dan tabah menghadapi anak-anak didiknya nanti. Karena masih polos, Daegi pun bingung sama maksud dari ucapan mereka. Tapi pas masuk ke kelas yang ramainya minta ampun kayak lagi di pasar glodok, akhirnya Daegi pun paham kenapa mereka berkata seperti itu. Bahkan pas Daegi nyapa aja, para murid ini cuek bebek dan asik sama dunianya sendiri. Karena dicuekin, akhirnya Daegi make cara sendiri buat diemin anak-anak di kelas itu. Setelah kondisi kelas mulai tenang, Daegi pun mengenalin dirinya kepada para murid. Saat Daegi menulis namanya, para murid malah ketawa sampai ngakak karena menganggap kalau arti namanya itu lucu bin aneh. Meski begitu, Daegi nggak terlalu menanggapi ejekan dari anak-anak itu dan malah ikutan ngerosting namanya sendiri. Ini nih guru yang bagus nih. Sefrekuensi sama muridnya, ya kan? 글, 대, 그릇, 기, 그릇이란 뜻이다. Selesai pelajaran, seorang murid yang bernama Jihyun lagi pusing mikirin gimana caranya dapat uang yang banyak supaya bisa terus check out di Shopee. Walaupun dia sudah bekerja paruh waktu, tapi uangnya itu masih belum cukup untuk memuaskan gaya hidupnya yang hedon itu. Gak lama kemudian, dua murid Badung yaitu si Joko dan Jaka menghampiri si Jihyun buat nawarin kerjaan dengan diiming-imingi imbalan yang besar. Meski gak tahu kerjaannya ngapain, si Jihyun yang mata duitan itu pun langsung mau gas aja. Malamnya pas Daegi lagi pulang kerja, dia nggak sengaja menabrak Jihyun yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Karena khawatir, Daegi pun berniat baik untuk nolongin anak muridnya itu. Tapi si Jihyun malah bilang kalau Daegi mau melecehkannya. Di waktu yang bersamaan, Joko dan Jaka datang sambil merekam Daegi yang lagi berduaan sama Jihyun. Tapi ternyata semua ini adalah rencana mereka dengan menyuruh Jihyun buat menjebak si Daegi. Gak lama kemudian ada cowok lagi naik sepeda bernama Namhoon pun datang ke sana. Tanpa banyak cincong, dia langsung merampas handphone mereka dan menghapus rekamannya. Saat itu Joko dan Jaka cuma diem aja tanpa melawan sama sekali. Seakan-akan mereka ini kayak takut banget kalau sampai cari gara-gara sama si Namhoon ini. Karena gak mau urusan jadi panjang kali lebar, mereka pun langsung cabut dari sana. Melihat dua murid mereka itu kayak ketakutan sama si Namhoon, Daegi pun mengira kalau Namhoon ini juga berandalan sekolah sama seperti dirinya dulu. Besoknya pas di sekolah, Daegi nanya ke guru lainnya gimana pendapat mereka soal Namhoon. Dari informasi mereka, akhirnya Daegi tahu kalau Namhoon ini sudah jadi berandalan sekolah sejak masih SMP. Tapi sekarang Namhoon sudah tobat demi Yerin, temen cewek yang disukainya. Si Yerin ini adalah temen sekelasnya Namhoon yang cute banget. Makanya gak heran kalau para murid di sekolah gak ada yang berani cari masalah sama si Namhoon. Di kelas, Yerin sendiri lagi pamer ke teman-temannya kalau dia baru aja dapat tawaran kontrak jadi idol K-pop yang bakalan segera debut. Mendengar itu, Namhoon jadi ikutan senyum-senyum sendiri karena senang melihat si gebetan bisa menggapai impiannya. Meski begitu, ada aja teman sekelasnya yang gak suka melihat kesuksesan Yerin. Bahkan si duo J malah mengejek Yerin dan bilang kalau dia gak bakalan bertahan lama jadi idol. Karena nggak terima diremehkan, Yerin pun mencoba melawan mereka. Naasnya, Yerin malah ditampar sama salah satu dari mereka. Melihat itu, Namhoon langsung shiba sekya dan nggak segan-segan ngasih bogem mentahnya. Dan karena kejadian itu, kepala sekolah pun jadi marah besar dan berniat mau mengeluarkan Namhoon dari sekolah. Tapi sebagai gurunya, Daegi langsung memohon ke kepala sekolah buat memberikan kesempatan sekali lagi kepada si Namhoon. Bahkan saking gak maunya murid itu diberhentikan sekolah, Daegi sampai rela berlutut di depan kepala sekolah sambil berkata kalau Namhoon melakukan kekerasan lagi, dia juga akan mengundurkan diri saat itu juga. Mendengar ketulusan dari ucapan Daegi, kepala sekolah pun akhirnya luluh dan ngasih kesempatan untuk terakhir kalinya kepada Namhoon. Sepulang kerja, Daegi pulang bareng si guru cantik yang bernama Yongji. Selama perjalanan, Yongji memuji si Daegi yang keren banget karena membela anak muridnya dengan gigih. Walaupun dipuji setinggi langit, tapi Daegi cuma membalas kalau dia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang guru aja. Tapi pas lagi asik ngobrol, Daegi melihat Jihyun lagi dimarahin dan hampir aja mau dipukul sama bosnya yang mabuk. Tapi dengan gesit, Daegi segera menghentikan si bos dengan jurus pitesnya.
야, 나 놀아. 야, 이 새끼야. Melihat keberanian Daegi membuat Yongji makin kesemsem sama Pak Guru tampan kita tercinta ini. Dan di tempat lain, seorang ketua gangster datang menemui para anak-anak bandel di sekolah Daegi yang lagi nongkrong. Pas Pak gangster nanya siapa bos di sekolah ini, ternyata ada dua ketua geng yang mengakuinya. Geng pertama diketuai sama Jin Hwan, yang salah satu anggotanya adalah Jaka dan Joko, sedangkan geng kedua diketuai sama Chanju. Dan Pak ketua gangster pun mikir kayaknya nggak bisa nih ada dua orang yang jadi bos di satu sekolah. Makanya dia pun langsung menyuruh kedua ketua geng itu untuk saling beradu dan nentuin siapa di antara mereka yang pantas menjadi bos di wilayah sekolah mereka. Karena kalah jumlah, Chanju pun mau minta bantuan sama Namhoon untuk mengajaknya bergabung dengan gengnya. Karena dia tahu betul kalau Namhoon ini juga punya masalah sama Jin Hwan sejak insiden Yerin waktu itu. Sayangnya Namhoon menolak karena itu bukanlah urusannya, apalagi dia juga sudah diwanti-wanti buat gak berkelahi lagi selama masa sekolahnya itu. Di tempat lain, Daegi yang lagi makan mie tek-tek di sebuah warteg dapat telepon dari teman sekolahnya dulu buat ngajak ketemuan. Saat itu Daegi pun teringat pernah menolong temannya itu dengan menghajar habis-habisan geng anak SMA. 학적이. Ternyata temannya itu ngajak ketemuan cuma mau minta bantuan Daegi untuk menghajar lagi musuh bebuyutannya sewaktu SMA dulu. Usut punya usut, temannya itu lagi jalanin bisnis sama kedua rekannya dan berharap Daegi bisa menangani musuhnya itu supaya gak mengganggu bisnisnya lagi. Tapi sama kayak Namhoon, Daegi pun menolak dengan keras permintaan temannya itu dan bilang kalau itu bukanlah urusannya. Lagi pula dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk gak menjadi gangster seperti dulu lagi. Karena sekarang dia cuma mau menjadi guru teladan bagi anak-anak didiknya. Di tempat lain, rekan kerja Daegi yang namanya Guru Chin diam-diam menyelinap ke sekolah buat mencuri berkas informasi soal Daegi. Saking penasarannya sama latar belakang Daegi, Guru Chin langsung menelpon salah satu guru kenalannya yang pernah mengajar di sekolah Daegi dulu. Dan dari situlah Guru Chin mendapat suatu fakta mencengangkan tentang sosok Daegi yang sebenarnya. Dan keesokan harinya Guru Chin pun secara sengaja membeberkan semua masa lalunya Daegi di depan para guru yang lain, di mana identitas Daegi yang pernah jadi bos gangster legendaris waktu SMA pun terungkap. Guru Chin bahkan juga mengklaim kalau Namhoon juga salah satu anak buahnya Daegi. Mengetahui fakta mengejutkan itu, Yongji dan guru lainnya pun mulai agak ilfil dan mulai menjauhi Daegi. Jadi sebenarnya Guru Chin ini suka sama si Mbak Yongji dari dulu. Tapi semenjak Daegi datang ke sekolah, Yongji nempel terus sama Daegi hingga membuatnya cemburu buta melihat kedekatan mereka. Padahal Yongji sudah menolak dengan tegas pas Guru Chin menembaknya. Tapi tetap aja Guru Chin ini urat malunya udah putus dan masih mengejar-ngejar dirinya, gak tahu sampai kapan sadarnya. Sementara itu, Chanju tiba-tiba mengirim sebuah foto ke handphonenya Namhoon. Dan pas dicek ternyata foto itu berisi fotonya Yerin lagi nyebat. Chanju sengaja melakukan itu buat ngancam Namhoon supaya dia mau bergabung dengan gengnya. Karena nggak punya pilihan lain, Namhoon pun terpaksa setuju membantu mengalahkan gengnya Jin Hwan dan ikut dalam pertarungan di hari Sabtu nanti. Dan hari demi hari pun terus berlalu hingga hari Sabtu yang dinantikan pun tiba. Kedua ketua geng sekolah bersama para pasukannya pun menuju ke medan perang dengan persiapan yang begitu matang. Di tempat pertarungan, Jin Hwan kaget bukan main saat tahu kalau Namhoon ternyata bergabung di geng musuhnya itu. Meski begitu, dia nggak takut karena tetap yakin kalau gengnya itu bakalan bisa mengalahkan gengnya Chanju. Dan akhirnya aksi tawuran ala anak STM pun dimulai.
Di sisi lain, di sekolah, kepala sekolah beserta para guru juga akhirnya tahu soal aksi tawuran antar dua geng itu. Mereka pun bergegas menuju ke TKP secepatnya untuk menghentikan aksi tawuran itu karena nggak mau sampai terjadi apa-apa sama para murid. Di tengah tawuran, tiba-tiba Degi nongol untuk menghentikan mereka. Jadi sebenarnya Degi ini diam-diam sudah tahu soal rencana tawuran antar geng ini karena dapat informasi terpercaya dari Ji-hyun yang gak sengaja mendengar obrolannya Namhoon dan juga Chanju waktu itu. Meski sudah diperingati sama Degi, tapi mereka masih ngebet pengen tetap tawuran dan akhirnya malah menyerang Degi 1 lawan 1. Awalnya Degi masih bisa mengatasi mereka dengan mudah, tapi lama-kelamaan Degi pun juga kewalahan karena mereka main keroyokan untuk menyerangnya. Dan pas Chanju mau mukul Degi pakai tongkat, untungnya Namhoon segera menolongnya secepat kilat. Tapi aksi heroiknya itu justru malah bikin keduanya berakhir menjadi sasaran empuk kedua geng laknat tersebut. Di sisi lain, kepala sekolah beserta para guru baru saja sampai di TKP. Namun bukannya aksi tawuran yang dilihat, tapi mereka malah bingung setengah mati karena malah ngelihat Degi yang sudah berhasil menghentikan tawurannya. Begitu pula para murid yang juga sudah berdamai satu sama lain. Meski Degi berhasil menghentikan pertikaian antara para murid itu, sayangnya Degi nggak bisa menepati janjinya untuk mencegah Namhoon nggak terlibat dalam perkelahian lagi. Dan pada akhirnya Degi pun mutusin untuk mengundurkan diri dan melepaskan statusnya sebagai guru honorer di sekolah itu. Berbanding terbalik sama pesta penyambutannya saat pertama kali datang ke sekolah, kali ini pesta perpisahan Degi malah dipenuhi oleh tangis haru dari para murid yang gak rela kalau Degi ini harus pergi dari sekolah. Karena mereka akhirnya sadar kalau guru mereka itu adalah guru terbaik yang pernah mereka miliki. Dan seminggu kemudian terlihat Degi lagi menyambut seseorang yang keluar dari sebuah mobil mewah. Ternyata bapak-bapak itu adalah bokapnya si Degi. Jadi selama ini Degi ini cuma pura-pura miskin padahal aslinya mah anaknya Sultan. Bokapnya Degi ini juga sudah mendengar soal Degi yang jadi guru honorer dan berhasil membuat para muridnya berdamai kembali. Dan sebagai apresiasi atas kerja kerasnya, Degi pun diangkat jadi juragan tanah sama bapaknya sendiri untuk mengurus tanah milik keluarganya. Dan film pun berakhir dengan semuanya hidup damai sentosa. Ajar! Ya oke, jadi film ini tuh mengingatkan kita kalau di balik anak-anak muda yang sukses ada pahlawan tanpa tanda jasa seperti para guru yang memberikan pelajaran berharga selama kita di bangku sekolah. Jadi gak apa-apa kalau kamu belum haji di usia 2 bulan, yang penting bisa jadi anak yang bisa banggain emak sama bapak kalian. Ya minimal jadi kebanggaan diri kalian sendiri gitu, ya kan? Betul. Ya sih, betul kan. Jadi mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Emon undur-undur dan Keprek undur-undur. see you next time dan dadah. My dear, swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa. I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart beats